Jadi pemirsa, imbas konflik di Timur Tengah, harga minyak mentah ini melonjak signifikan dan tentunya ini juga diikuti dengan kenaikan bahan turunan seperti polipropilena dan juga politilen. Dan kita akan bahas terkait dengan kenaikan harga plastik bersama dengan Sekjen Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan juga Plastik atau Inaplas, Fajar Budiono melalui sambungan virtual. Selamat pagi Pak Fajar. Selamat pagi Mas Yesen. Pak Fajar, ini saya lihat di sosmed, informasi yang masuk ternyata signifikan juga ya. Kenaikan harga plastik kiloan dari harga biasa 10.000 jadi 15.000 sampai 17.000. Jadi dari fenomena ini Pak, kita lihat yang terjadi di Timur Tengah, sebegitu besar ya Pak dampaknya untuk kenaikan harga plastik Pak? Betul, memang dampak dari perang di Timur Tengah, kita ini kan bahan bakunya nafta, di mana nafta ini adalah 70% berasal dari Timur Tengah dan lewat Selat Hormuz. Sehingga dengan adanya gangguan di Selat Hormuz, mau nggak mau ketersediaan nafta menjadi agak susah diprediksi, sehingga demand masih tetap tinggi, tetapi pasokan bahan baku menjadi terbatas, mengakibatkan ada gejolak di pasar. Dan ini memang sudah kami prediksi sejak awal, cuman memang karena ini ramenya memang sudah kita prediksikan pada H+10 Lebaran. Karena apa? Karena dalam 20 hari kan kita tidak ada pengiriman, sehingga masyarakat belum mengikuti bahwa di luar sana pergerakan memang cukup lumayan, rally-nya cukup lumayan banyak, sehingga pada saat H+10 ini terasa sekali baru di pasar di Indonesia. Pak Fajar, jadi salah satu yang juga faktor menyebabkan harga plastik ini jadi melambung karena kan imbas konflik tersebut, maka bahan baku produksinya seperti politilen atau polipropilena ini juga jadi mahal begitu, alias sulit begitu Pak, makanya harganya bisa naik. Nah, kalau di dalam negeri sendiri Indonesia itu sebenarnya bisa memproduksi plastik itu seberapa kuat Pak, atau seberapa bisa begitu Pak? Karena tadi informasi sebelum kita dialog bahkan pemerintah sedang cari upaya untuk cari alternatif lain dari Afrika, dari Amerika bahkan. Betul. Jadi kalau untuk polipropilin kebutuhan kita adalah 2,1 juta ton. Produksi dalam negeri baru sekitar 980.000 ton atau 1 juta ton. Jadi masih ada 1,1 juta ton impor. Kemudian untuk polietilin itu kita sekitar 2 juta ton kebutuhan. Dalam negeri 1,2 juta ton produksinya. Jadi masih ada 800.000 ton lagi. Dan jadi kita masih import nafta sebagai bahan baku PE dan PP tadi, kemudian juga masih import bahan baku polipropilin dan polietilin juga. Nah, dengan adanya gejolak di Middle East, di mana 70% nafta dari sana dan hampir 40% PP itu juga dari sana, sehingga terjadi kelangkaan bahan baku polipropilin dan polietilin di Indonesia. Tetapi ini fenomena ini tidak hanya di Indonesia, seluruh dunia juga mengalami, bahkan di ASEAN sendiri, Korea Selatan, Jepang sudah menyatakan force majeure untuk ketersediaan bahan baku tersebut. Nah, di minggu keempat kemarin kita dari industri hulu sudah mencoba mencari alternatif feedstock untuk suplai nafta itu dari mana saja selain dari Middle East. Nah, sudah ketemu di beberapa titik, itu di Afrika, Asia Tengah maupun di Amerika. Tetapi tantangannya ada tambahan baru. Karena apa? Karena kalau kita beli dari Middle East itu kan waktu pengiriman antara 10 sampai 15 hari. Nah, ini kalau sumber di luar Middle East itu kemarin kita hitung-hitung membutuhkan paling cepat waktu 50 hari. Sehingga ini nanti supply chain menjadi tantangan tersendiri. Mudah-mudahan nanti minggu kelima setelah pasca serangan ini kita sudah bisa mapping, dan 50 hari ke depan kita sudah bisa melihat kira-kira posisi ketersediaan barang itu sampai seberapa siap. Tetapi kita tetap komit untuk mencoba memenuhi kebutuhan industri dalam negeri sendiri dulu, Mas. Oke, Pak Fajar, sekarang saya mau tanya dari kacamata masyarakat deh, yang biasa misalnya, ya apapun sekarang kan sudah pakai plastik ya Pak. Paling sederhana kita order makanan atau minuman, itu kan wadah-wadahnya biasanya wadah plastik. Nah, itu akan ngaruh nggak ya Pak ke kenaikan harga misalnya kebutuhan pokok termasuk makanan dan minuman misalnya? Ya, otomatis akan kena imbas karena kan 35% plastik ini adalah untuk packaging. Dan packaging
mayoritas adalah untuk makanan atau food contact packaging, sehingga mau nggak mau dengan adanya harga baru tersebut setelah terjadinya kelangkaan ini membuat harga jual plastiknya jadi berubah. Tapi kita tetap konsisten dan komit untuk menjaga agar harga ini terjangkau. Dan di minggu kelima ini terlihat kenaikan harganya sudah tidak terlalu tajam lagi. Nah, kita berharap kenaikan di minggu-minggu berikutnya sudah mulai agak landai, sehingga kepastian atau keberanian masyarakat untuk beli barang itu sudah mulai sedikit berani, karena kan kenaikannya sudah tidak terlalu tajam. Nah, kita berharap sampai ke 50 hari ke depan setelah kita mendapatkan bahan baku di luar Middle East, ini kenaikannya sudah mulai ada di sedikit sekali pergerakannya. Begitu, Mas. Oke, kita harapkan masih ada optimisme itu gitu ya Pak, supaya nanti harganya ini tidak melambung lagi begitu. Pak, tapi tadi balik lagi ke rencana pemerintah untuk bisa impor atau cari alternatif dari negara lain, Afrika misalnya, atau Asia Tengah, atau bahkan tadi Amerika. Apakah itu upaya yang bisa dikatakan paling signifikan begitu Pak untuk membantu ketersediaan plastik di Indonesia, atau sebenarnya bisa melakukan upaya lain Pak? Jadi untuk jangka pendek memang kita harus mencari alternatif feedstock tersebut. Untuk jangka menengah kita juga harus mencari alternatif bahan baku. Di samping nafta, sebenarnya kita masih bisa menggunakan kondensat, di mana di dalam negeri kondensat itu ada. Nah, tinggal nanti kita mohon ke pemerintah untuk waktu diinformasikan kira-kira ada berapa banyak kondensat di dalam negeri yang bisa kita gunakan sebagai substitusi bahan baku pengganti nafta. Kemudian kita juga nanti biasanya di Juli, Agustus itu harga propane atau LPG itu lebih murah, dan itu bisa menjadi substitusi nafta juga. Nah, ini nanti di Juni, Juli, Agustus itu kita bisa mencari LPG terutama dari Amerika yang harganya di bawah nafta untuk di masa-masa itu, sehingga substitusi bahan baku selain nafta bisa tercukupi. Tetapi kalau untuk di LPG ini kita masih ada satu kendala, yaitu adalah masalah biaya masuk. Kita tahu LPG ini kan sekarang digunakan untuk masak atau energi. Nah, sebenarnya LPG juga bisa dipakai sebagai alternatif bahan baku plastik pengganti nafta. Nah, ini mohon nanti pemerintah mengkaji ulang bagaimana biaya masuk LPG ini bisa dikaji ulang, sehingga substitusi bahan baku selain nafta kita masih ada dua sumber yang bisa kita lakukan, sehingga kenaikannya akan lebih kecil dan landai lagi, begitu Mas. Baik, ini kita harapkan kondisi ini tidak berlarut, berlangsung lama begitu, karena biar bagaimana masyarakat yang pastinya nanti akan merasakan dampak dari kenaikan ini. Sekali lagi terima kasih Sekjen Asosiasi Inaplas, Fajar Budiono, telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.